Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya yang paling lama sejak di SMP 1 Negeri Muntilan. Dari awal itu di samping juga ada hubungan famili lewat tes ibunya. Kemudian setelah SMP melanjut ke SMA Negeri Magelang jadi 1, kemudian melanjut perguruan tinggi di Yogyakarta, masuk di IKIP juga jadi 1, cuman yang di sana Pak Beki kan melanjutkannya di perguruan tinggi swasta waktu itu, tapi sudah akrab sehingga bareng-bareng mondok tempat kos itu di Yogyakarta, tepatnya di Pondok Berata tapi di luar Rapiak Wetan, sebelah timur kuburan besar Jalan Prabukis, tempat Bapak Moh Jalal. Nah, itu kemudian Pak Beki terus melanjut, kami hanya sampai di setengah kuliah. Jadi kalau dulu sarjana muda, kemudian kami kerja. Nah, Pak Beki melanjutkan di perguruan tinggi yang lain dan sampai selesai. Nah, kemudian waktu karena memang satu kos, jadi apapun yang dikerjakan Pak Beki sama-sama, yang ribet bareng, ya jangan, ya dan sebagainya. Hanya kesibukan Pak Beki waktu itu memang hanya kuliah. Nah, saya ini kebetulan di Kop Dakwah Mahasiswa Pondok Rapiak, jadi kami kegiatannya di luar pondok cukup cukup padat, sampai ngurusi pengajian anak-anak itu sekitar ya 30 sampai 40 pengajian anak-anak di sekitar Pondok Rapiak. Nah, kemudian setelah itu sampai nikah, Pak Beki itu juga setiap kali mesti saya dipanggil. Ya, setiap kami pulang, saya mesti bulan di tempat Pak Beki. Ya namanya saudara, tadi teman, tapi betul kami ini pertemanan yang benar-benar dari awal sampai sekarang. Nah, kemudian setelah itu Pak Beki kerja sebagai guru di Salam, kemudian dia masuk setelah lulus perguruan tinggi, dia masuk di dinas, ditarik ke Dignas hingga menjadi tangan kanannya orang Dignas. Kebetulan Pak Beki itu punya kelebihan, pertama adalah orang yang rajin, kedua tulisannya itu paling baik. Nah, sehingga di Dignas itu seolah-olah memang ya apapun Pak Beki yang ditangankan oleh kepala Dignasnya. Nah, waktu itu saya sudah masuk di sekolah di kota, SMA 1 sebagai guru. Nah, Pak Beki waktu itu di kabupaten sebagai pejabat yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga memang prihatin sekali khususnya pendidikan yang kaitannya dengan NU. Tapi apapun boleh buat ya Pak Beki, karena di dalam ya ngomong bisa kesana kemari, sehingga dia ini hampir setiap orang atau setiap pejabat, setiap kelompok masyarakat ini dengan Pak Beki merasa nyaman, jadi tidak ada istilah
apa gregetke dalam arti apa kekancan, kemudian dalam arti kedinasan dia ya selalu ngomong oleh para pejabat datanya, sehingga memang sampai sekarang setelah pensiun pun Pak Beki kan tetap jadi apa masih dipergunakan di dalam akreditasi sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah negeri, khususnya di lingkup Kabupaten Magelang. Nah ternyata emang dengan adanya itu Pak Beki juga pertemanannya menjadi amat sangat luas. Kebetulan dia juga punya kemampuan dalam hal bahasa, dalam hal keilmuan, dengan latar belakang apa ini eksakta, karena dia di matematik, kami di fisika waktu itu misalnya, sehingga penjabaran kaitannya dengan pengisian keagamaan ini selalu terkait dengan kaidah-kaidah keilmuan, sehingga banyak orang yang merasa senang kalau BBK itu mengisi dalam bentuk pengajian, tidak terlalu geradah, apapun yang dikaitkan dengan materi, simple namun bisa mengena dan juga tahu waktu, tahu situasi, sehingga banyak sekali manfaat pada masyarakat sampai sekarang. Sehingga setelah pensiun dia masih banyak dipergunakan, banyak dipakai oleh teman-teman, masih dipakai di kelompok-kelompok dan sebagainya. Sampai sekarang kalau ada kumpulan alumni SMA tahun 67 diistilahkan SWITU, ini Pak Beki mesti yang ngisi santapan rohaninya teman-teman ya. Paling kalau yang khusus Muntilan itu Magelang itu sekitar 30-40, tapi kalau nanti tingkat nasional itu biasa 50, Pak Beki biasa yang mengisi, dan merasa banyak yang enak, rasa nyaman Pak Beki mengisi, tidak terlalu dalam namun bisa lebih mengena sesuai dengan harapan. Itu yang kaitannya dengan kehidupan sekarang setelah pensiun. Kemudian yang terkait dengan kegiatan organisasi, sampai sekarang Pak Beki itu masih digunakan juga oleh Mbah Kiai di Salam, meskipun dia merasa juga saya tidak punya latar belakang yang tinggi keagamaan, namun oleh Mbah Kiai di Salam, khususnya dari Kerangitan, ini Pak Beki tetap digunakan karena dia punya wawasan kaidah-kaidah pendidikan. Ini Pak Beki mesti yang lebih mengena kalau berbicara di depan umum, sehingga masih dijadikan sebagai sesepuh juga di dalam MPC, mungkin juga masih dalam masuk kejajaran Suriah, Jan Awan, tapi yang jelas masih digunakan. Kemudian yang berkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini sosial, ini Pak Beki tetap memberikan dorongan kepada generasi muda, termasuk ada perkumpulan haji dan sebagainya di Salam. Pak Beki juga mempelopori dan juga ngisi di mana-mana pun kalau bisa digunakan. Sebenarnya di Muntilan itu kalau ada kegiatan 3 bulanan atau 4 bulanan kegiatan haji, Pak Beki pun sering juga dipanggil untuk mengisi. Yang sifatnya keagamaan melulu ini memang sudah banyak, meskipun latar belakang matematik, tapi penjabaran keagamaan ini banyak yang sangat senang. Ya. Dan kemudian sebagai penutup, kami sebagai teman, kami kalau ada apa-apa mesti calling, ada kegiatan apapun kami mesti ngomong. Kemudian kebetulan putranya ini lah di Jetis, Mas Haji, ini juga sering ketemu, sehingga apapun kegiatan bapak atau keluarga saya juga mesti ada berita. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya keluargaan, kami mesti juga memberikan informasi pada beliau. Dan pertemanan ini jadi persaudaraan yang semoga sampai dunia akhirat dan manfaat untuk keagamaan, nusa dan bangsa.
Mungkin itu dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.